Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus, Tuhanku, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung, mulia, dan sempurna itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau izinkan kami hamba kami anak-anak-Mu sebentar. Pada malam hari ini Tuhan, hari Jumat malam tanggal 3 Desember 2021. Atas rahmat anugerah-Mu Kau masih mengizinkan kami bernafas untuk kami memujikan Engkau, untuk kami membaca merenungkan firman-Mu. Dan Kau mau pakai setiap kami anak-Mu untuk taat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hidup di dalam kebenaran Tuhan, makin dekat dengan Tuhan. Dan pakailah hidupku menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu. Hidup berkenan kepada Tuhan Yesus, hidup menyenangkan hati Engkau. Tuntun hidupku Bapa, untuk kami berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan bagi Engkau. Dan ampuni Bapa segala dosa, kesalahan, kelemahan kami. Ampun. Roh Kudus, sucikan hidup kami di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami hamba anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Haleluya. Ku tak berani jalan sendiri. Amin. Haleluya. Serta-Mu itulah doaku, agar ku merendahkan diri. Amin. Haleluya. Menurut firman-Mu setiap hari. Amin. Haleluya. Jadikan pelita dalam gelap. Haleluya. Mencari domba yang sesat. Haleluya. Itulah kerinduan jiwaku. Haleluya. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Amin. Pimpin hidupku Bapa. Ku tak berani jalan sendiri. Amin. Haleluya. Serta-Mu itulah doaku. Amin. Haleluya. Ajarku merendahkan diri. Amin. Haleluya. Menurut firman-Mu setiap hari. Haleluya. Jadikan pelita kau di dalam gelap. Haleluya. Mencari domba yang sesat. Haleluya. Itulah kerinduan jiwaku. Amin. Haleluya. Dalam Mazmur pasal 25 ayat 4 dan 5 dikatakan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku
Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Menurut firman-Mu setiap hari. Amin. Haleluya. Jadikan pelita dalam gelap. Haleluya. Mencari domba yang sesat. Haleluya. Itulah kerinduan jiwaku. Amin. Haleluya. Itulah kerinduan jiwaku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan masih pelihara hidup kita, diberikan nafas. Selalu saya katakan demikian karena terbukti nyata kita masih dipanggil kasih panjang umur. Saya bisa dalam keadaan sehat bersama Bapak Ibu Saudara rutin terus mendengarkan firman Tuhan. Kita tidak pernah bosan untuk selalu cinta Tuhan Yesus. Selalu baca firman Tuhan. Ciri-ciri orang Kristen, ciri-ciri anak Tuhan yang cinta Tuhan, harus hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, marilah kita mau rajin baca Alkitab. Kita rutin standarnya hidup kita firman Tuhan. Sesuaikan langkah kita. Apakah sudah sesuai dengan langkahnya Tuhan? Makanya firman Tuhan katakan tadi dalam Mazmur pasal 25 ayat 4 dan 5. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Karena jalan Tuhan sempurna. Kalau saudara baca dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 31. Jalan Tuhan sempurna. Berarti ukuran standar manusia adalah jalan Tuhan yang sempurna. Karena tidak ada standar jalan manusia sempurna. Semua jalan manusia bengkok, ya. Kalau yang jalan lurus itu hanya jalannya Tuhan, kita akui dengan segala kerendahan hati. Kalau ada seseorang yang mengaku jalannya lurus terus, berarti dia tinggi hati. Tapi lebih bagus kita katakan, Tuhan, jalanku bengkok. Aku sering kali menyimpang ke kanan dan ke kiri. Sebab dunia ini bukan tempat kita. Dunia di bawah kuasa si iblis. Iblis bapaknya pembohong. Iblisnya bapak segala dusta. Maka kalau orang ikuti jejaknya iblis, pasti hidupnya penuh dengan kebohongan. Contoh Raja Saul, ya, waktu disuruh sama Tuhan supaya mempunahkan Raja Agag, ya, emas semua, domba-domba, dia bohong. Dia bilang dia sudah ikuti firman Tuhan, padahal dia bohong besar. Iblis juga pembohong. Oleh karena itu mari kita minta sama Tuhan supaya langkah-langkah kita diatur oleh Tuhan. Kalau tidak diatur Tuhan, jalan menuju maut. Dalam Amsal Sulaiman pasal 16 ayat 25, saya mau baca. Amsal Sulaiman 16 ayat 25 dikatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kelihatannya lurus, kelihatannya benar. Banyak kita melihat, waduh, kelihatannya itu benar ya. Padahal jalannya banyak bengkok, tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu kita minta sama Tuhan dengan segala kerendahan hati, Tuhan, tuntun hidupku. Di ayat 5 dikatakan, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Berarti kita bangun hidup kita untuk selalu duduk di kaki Tuhan. Karena Dia adalah sumber kebenaran. Supaya kita berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Dan ajar aku sebagai bentuk kita rendah hati. Kita minta sama Tuhan. Supaya langkah-langkah kita selalu diatur oleh Tuhan. Didik sama Tuhan, mau diajar sama Tuhan, supaya hidup kita selamat. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca malam hari ini atas rahmat anugerah Tuhan. Kita sudah memasuki di kitab Roma pasal yang ke-10. Mari kita baca Roma pasal 9. Sekarang sudah memasuki pasal yang ke-10. Puji Tuhan. Berarti ini semua karena kemurahan Tuhan. Biar kita dengan setia, dengan sabar terus hari demi hari rutin Bapak Ibu, apalagi sekarang sudah tanggal 3 Desember malam. Besok sudah tanggal 4. Terus kita jalani. Berarti
3 minggu lagi kita sudah akan tanggal 25, 26 adakan ibadah Natal. Saya rencana kalau Tuhan berkenan Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu mau ikut ya, rencana saya masih berdoa tanggal 12 bulan 12 tahun 2021 ya, jam 5 sore. Kalau Bapak Ibu Saudara berkenan, mari kita adakan ibadah Natal ya, tanggal 12 ya, sama-sama ya, kerinduan dari saya ya, kerinduan saya. Masih saya bawa dalam doa. Nanti jamnya apa, jam 5 sore atau jam 7 sore saya bahas di dalam doa. Karena kerinduan saya ada biar datang melalui Zoom ya, melalui Zoom. Karena kita kan persis saya berdoa sama Tuhan. Dan saya doa lagi, minta konfirmasi tanggal 12 bulan 12 ya. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2021 ya, ada angka 221. 21 dibalikan 12 ya. Jadi kerinduan saya, kalau Tuhan berkenan, Bapak Ibu tolong kalau yang bersedia ikut Zoom, karena itu kan saya harus undang ya. Nanti Bapak Ibu saya kasih tentang passcode dan ID-nya ya, supaya kita senantiasa kita memuji Tuhan, apalagi di bulan Desember, hari-hari Natal. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita mengadakan ibadah Natal, kita nyanyi malam kudus dan kita dengar firman Tuhan. Pokoknya yang penting langkah-langkah kita mau buat Tuhan tuh senang, itu aja. Saya tidak ada tujuan lain ya. Tujuan sama-sama kita satu visi, supaya kita menjadi serupa dengan Kristus, membuat hati Tuhan senang. Puji Tuhan. Mari saya baca Roma pasal 10 ayat 1 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapinya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Ayat 21 yang terakhir. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita baca dan dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang setia baca firman Tuhan, yang setia merenungkan firman Tuhan, dan mari kita menjadi setia, cinta, dan taat menjadi pelaku firman Tuhan, supaya kita mengenal tentang kebenaran Allah. Jangan sampai seperti di ayat 1 dan 2. Kalau kita lihat di sini 1, 2, dan 3. Di 1 dikatakan, Rasul Paulus katakan, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sama dengan hati Tuhan Yesus, sama dengan hati saya, hati Tuhan Yesus. Dalam 2 Petrus 3:9, Tuhan itu sabar akan setiap orang.
supaya semuanya kembali kepada Tuhan dan bertobat dan diselamatkan. Demikian Rasul Paulus, demikian saya sebagai hamba Tuhan, demikian pula dengan para semua hamba Tuhan setiap kita. Kerinduan kita saling mendoakan, kerinduan hati kita supaya semua orang bertobat datang kepada Yesus dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena dijumpai oleh Rasul Paulus, banyak orang-orang di Roma ini, mereka tidak bertobat. Ngomongnya percaya kepada Tuhan, tapi hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka dikatakan di ayat kedua dan 3, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Berarti sudah ada saksi bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Giat melayani banyak orang Kristen seperti itu, tujuannya untuk di panggung mungkin. Jadi WL, jadi penyanyi, melayani Tuhan. Mau sih, kan dilihat orang itu. Melayani Tuhan giat. Tapi hatinya tidak benar. Motivasinya tidak benar. Tidak hidup dalam pertobatan. Di dalam gereja kudus. Tapi di luar gereja kudusan, mohon maaf. Di luar gereja banyak memberikan batu sandungan. Tidak menjadi berkat. Minta ampun sama Tuhan. Termasuk para hamba Tuhan, saya jangan sampai juga sama seperti ini. Di ayat ketiga dikatakan, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Itu mau benarnya sendiri. Dianggap dirinya sendiri sudah paling benar. Apa yang dikerjakan benar, padahal tidak takluk, tidak standarnya firman Tuhan. Seperti saya katakan tadi, Yudas Iskariot datang. Dipanggil sama Tuhan, waktu Tuhan kadang perjamuan datang. Kelihatannya manis, aktif dalam pelayanan. Dikasih kuasa loh sama Tuhan tuh Yudas Iskariot. Tapi diam-diam dan nusuk dari belakang mengkhianati Tuhan Yesus. Banyak orang Kristen seperti ini. Maka Rasul Paulus katakan, jangan, mari kita bertobat. Maka pentingnya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau taat Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu semua melalui firman-firman yang selalu kita dengar. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen hanya sebagai kambing. Jago komplain, bersungut-sungut, tidak pernah berterima kasih kepada Tuhan. Oh, seperti yang saya katakan kemarin firman Tuhan, menjadi doa kerinduan kita bersama. Jangan sampai kita jadikan benda-benda yang tidak sesuai dengan kemuliaan Tuhan. Padahal kita membangun hidup kita, ada tujuan ilahi, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Mari, oleh itu, mari kita isi iman kita kepada Yesus dan kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan katakan di ayat 16-17, tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Tidak semua orang yang terima firman Tuhan bertobat hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi kata Tuhan di ayat 17, kata firman Tuhan, jadi iman timbul dari pendengaran. Kalau kita mau beriman kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, mari kita dibentuk oleh firman Tuhan. Mau diproses oleh firman Tuhan. Mau ditegur sama Tuhan. Hidup kita bengkok. Bengkok itu, mohon maaf Bapak ya. Mohon maaf ya, sekali lagi contohnya. Kalau orang jalan bungkuk, ditegakkan itu sakit Bapak ya. Tangan kita kalau sudah bengkok, ditegakkan itu sakit Bapak ya. Butuh penopang. Apa itu penopang? Firman Tuhan. Mari hidup kita tegak di atas kebenaran firman Tuhan. Supaya kita mau ditegur oleh firman Tuhan. Kalau memang kita selama ini banyak salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan, mari kita koreksi diri. Kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Karena di ayat 8 dikatakan, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu, di dalam hatimu. Iman yang kami beritakan itu iman dari firman Tuhan. Biar kita betul-betul beriman kepada Tuhan, supaya cocok sesuai standarnya firman Tuhan. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan orang Kristen, pergi pulang masuk, keluar masuk ke gereja, tapi di luar gereja hidupnya tidak menjadi berkat. Di luar gereja menjadi batu sandungan. Di luar gereja hidupnya penuh dengan kegelapan dosa. Dalam nama Yesus, ampun sama Tuhan. Karena kita tidak mau Bapak Ibu ya. Seperti di dalam Matius 22:14. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Dalam nama Yesus, kita minta sama Tuhan. Supaya kita masuk di dalam pilihan Tuhan yang sedikit itu. Supaya kita masuk dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Mari, melalui firman-firman yang disampaikan, mari menjadi rema dalam hidup kita. Dan kita menjadi orang yang bertobat. Hidup di dalam kebenaran Tuhan. Seperti Tuhan berkata di ayat 21. Tetapi tentang Israel ini berkata dengan hidup kita. Ia berkata, sepanjang hari aku telah meluruskan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan membantah. Ini orang Israel seringkali bandel, tidak taat,
Tapi melalui firman Tuhan, mari kita jadikan hidup kita menjadi anak-anak yang taat. Anak yang mau dibentuk Tuhan. Bentuklah hidupku Tuhan. Proses hidupku Tuhan. Untuk menjadi serupa dengan Kristus. Karena ikut Yesus dalam Matius 16 ayat 24. Pikul salib, penyangkalan diri. Memang tidak mudah ikut Yesus. Mau dibentuk, memang ada harga yang harus bayar. Sakit Bapak Ibu. Ikut Yesus bukan berarti enak-enak. Hidup Yesus, hidup seperti Yesus. Harus pikul salib. Mau dibentuk, ada harga yang dibayar. Korban perasaan, tubuh jiwa roh kita. Tubuh harus memuliakan Tuhan. Jiwa yang sudah saya sampaikan kemarin. Harus pikirkan perkara di atas. Memang tidak gampang. Jangan hanya mikirin perkara bumi, dunia, hidup di dalam kegelapan dosa. Nanti ujung-ujungnya menuju maut. Tapi mari kita menuju pikiran yang di atas. Dan hati kita diisi dengan firman Tuhan. Sehingga hari demi hari kita minta Tuhan, pimpinan langkahku. Dan hidup kita diberkati sama Tuhan. Amin. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Amin. Haleluya. Berani jalan sendiri. Isi hati kita dengan firman Tuhan. Sertamu itulah doaku. Amin. Hargaku merendahkan diri. Penting ini, karakter kita rendah hati di hadapan Tuhan. Menurut firman-Mu setiap hari. Amin. Haleluya. Jadikan pelita di dalam gelap. Tuhan memakai kita menjadi pelita, jadi garam di terang, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Amin. Haleluya. Menuntut firman-Mu setiap hari. Amin. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Jadikan pelita dalam gelap. Pakai hidup ini Tuhan jadi berkat. Haleluya. Mencari domba yang susah. Amin. Haleluya. Itulah kerinduan jiwaku. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus berserta kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.